Momen canggung di rumah mertua. Pagi itu suasana sebuah rumah di kawasan Ungaran, Semarang masih sangat sepi. Matahari bahkan belum terlalu tinggi ketika Fikri 26 tahun sudah sibuk mondar-mandir di dalam rumah mertuanya. Sejak menikah beberapa bulan lalu, Fikri memang sering menginap di rumah Ibu Rahmi 52 tahun karena rumah barunya bersama sang istri masih dalam proses renovasi. Awalnya semua terasa biasa saja. Ibu Rahmi sedang memasak di dapur, sementara anak perempuannya sudah berangkat kerja lebih pagi. Di rumah hanya tinggal mereka berdua. Fikri sendiri terlihat buru-buru sejak bangun tidur. Dari tadi dia sibuk mencari sesuatu sambil sesekali membuka lemari dan laci ruang tamu. "Cari apa, Fik?" tanya Ibu Rahmi dari dapur. "Barang kecil, Bu, dari tadi enggak ketemu," sahut Fikri. "Makanya kalau nyimpan jangan sembarangan," timpal Ibu Rahmi. Fikri cuma tertawa kecil lalu kembali masuk kamar. Beberapa menit kemudian terdengar suara langkah cepat menuju kamar mandi. Pagi itu memang sedikit kacau. Air sempat mati sebentar, listrik dapur berkedip, dan Fikri terlihat seperti sedang dikejar waktu karena harus segera berangkat ke kantor. Tak lama kemudian, terdengar suara air dari kamar mandi mulai menyala. Sementara itu, Ibu Rahmi masih sibuk di dapur sambil sesekali memanggil Fikri. "Fik, nanti sekalian buang sampah depannya, ya?" "Iya, Bu." Jawaban Fikri terdengar cukup keras dari dalam kamar mandi. Beberapa menit berlalu, lalu tiba-tiba Ibu Rahmi terdiam sambil mengingat sesuatu. "Loh, ember cucian." Beliau langsung berjalan cepat ke arah kamar mandi belakang karena ember pakaian yang tadi direndam semalam masih tertinggal di sana. Dari dalam masih terdengar suara air dan Fikri yang seperti sedang terburu-buru. Namun karena semuanya terjadi sangat cepat pagi itu, tak ada satupun yang sadar kalau ada sesuatu yang terlupa sebelum pintu kamar mandi itu dibuka. Ibu Rahmi berjalan cepat menuju kamar mandi belakang sambil membawa keranjang pakaian kosong. Pikirannya hanya fokus pada ember cucian yang harus segera dijemur sebelum matahari makin tinggi. Sementara dari dalam kamar mandi, Fikri masih sibuk sendiri. Kadang terdengar suara benda jatuh kecil, kadang suara air disiram buru-buru. Sesekali Fikri juga terdengar menggerutu pelan seperti sedang kesulitan. "Aduh, mana sempit lagi." Ibu Rahmi yang sudah sampai di depan pintu kamar mandi langsung mengetuk pelan. "Fik." Tidak ada jawaban. Beliau mengernyit sedikit. Biasanya Fikri selalu langsung menjawab kalau dipanggil. Dari dalam malah terdengar suara benda bergeser cepat, lalu suara air kembali menyala cukup deras. Karena buru-buru dan mengira kamar mandi kosong, Ibu Rahmi langsung mencoba membuka pintunya, dan ternyata pintunya tidak terkunci. Begitu pintu terbuka sedikit, Fikri yang ada di dalam langsung kaget setengah mati. "Bu." Ibu Rahmi refleks menutup mata sambil membalikkan badan dengan cepat. Astaga, suasana pagi yang tadinya tenang langsung berubah panik.
Fikri buru-buru menarik handuk sambil hampir terpeleset di lantai kamar mandi yang basah. "Maaf, Bu, saya lupa kunci." Ibu Rahmi yang masih berdiri membelakangi pintu langsung memegang dadanya. "Ya ampun, Fikri, Ibu kira kosong." Dari dalam terdengar suara ember jatuh cukup keras. "BRUK, aduh, kenapa lagi?" tanya Ibu Rahmi panik. "Gak apa-apa, Bu, sabunnya jatuh," sahut Fikri dari dalam. Ibu Rahmi akhirnya mulai tenang sambil menahan malu sendiri. Semua memang terjadi terlalu cepat pagi itu. Fikri lupa mengunci pintu kamar mandi, sementara Ibu Rahmi terlalu buru-buru mengambil ember cucian. Tapi belum selesai sampai di situ. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba terdengar suara Fikri lagi dari dalam kamar mandi. "Bu, bentar, apa? Tolong ambilin sesuatu dong." Ibu Rahmi langsung bingung. "Apa? Yang warna biru dekat kursi?" Ibu Rahmi mengintip sedikit ke arah ruang cuci lalu melihat ternyata celana kerja Fikri tertinggal di kursi luar kamar mandi. Beliau langsung menghela napas panjang sambil mengambilnya cepat-cepat. "Ini." Ibu Rahmi buru-buru menyerahkannya lewat celah pintu sambil tetap menahan malu. Dan jujur saja, pagi itu menjadi salah satu pagi paling canggung sekaligus paling lucu yang pernah terjadi di rumah itu. Setelah suasana mulai tenang, Fikri akhirnya keluar dari kamar mandi dengan wajah merah padam karena malu. Rambutnya masih basah dan handuk kecil masih tergantung di lehernya. Sementara Ibu Rahmi berdiri di dekat dapur sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Ya ampun, bikin kaget aja pagi-pagi," ujar Ibu Rahmi. Fikri langsung tertawa canggung. "Maaf, Bu, tadi buru-buru banget. Jujur saja semuanya memang terjadi terlalu cepat." Fikri bangun kesiangan, air sempat mati, lalu dia terburu-buru mandi karena harus segera berangkat kerja. Akibatnya, pintu kamar mandi lupa dikunci. Dan tepat di saat yang sama, Ibu Rahmi datang untuk mengambil ember cucian. Situasi yang sebenarnya sederhana itu malah berubah jadi kepanikan kecil di pagi hari. Apalagi setelah kejadian tadi, Ibu Rahmi jadi salah tingkah sendiri setiap melihat Fikri lewat di depan dapur. "Celanamu tadi hampir ketinggalan juga," kata Ibu Rahmi sambil tertawa kecil. Fikri langsung memegang keningnya. "Nah, itu dia Bu, dari tadi saya cari-cari ternyata masih di luar." Ibu Rahmi akhirnya ikut tertawa. "Makanya kalau mandi jangan kayak dikejar maling." Fikri mengangguk malu sambil duduk di meja makan. Tak lama kemudian, Ibu Rahmi meletakkan sarapan di depan Fikri. Walaupun sempat panik tadi, suasana rumah perlahan kembali normal seperti biasa. Namun tiba-tiba Fikri berkata pelan, tapi untung ibu cepat nutup pintunya. Ibu Rahmi spontan melotot malu. "Iyalah, masa ibu lanjut lihat-lihat?" Fikri langsung tertawa cukup keras sampai hampir tersedak teh hangatnya. "Bukan gitu maksud saya, Bu. Udah, gak usah diterusin." Mereka berdua akhirnya tertawa bersama mengingat kejadian beberapa menit sebelumnya.
Dan ternyata hal yang dilakukan Ibu Rahmi saat masuk tadi sebenarnya sangat sederhana. Beliau refleks langsung menutup mata, membalik badan, lalu buru-buru menutup pintu lagi. Tapi karena semuanya terjadi mendadak dan sangat cepat, suasana pagi itu terasa heboh sekali bagi mereka berdua. Apalagi Fikri sendiri tidak menyangka kalau pintu kamar mandi ternyata belum dia kunci sama sekali. Dan sejak pagi itu, Fikri jadi punya kebiasaan baru sebelum mandi, selalu memastikan pintu terkunci 2 kali supaya kejadian memalukan seperti tadi tidak terulang lagi. Setelah sarapan selesai, suasana rumah akhirnya kembali tenang. Seperti biasa, Fikri mulai bersiap berangkat kerja sambil terus menghindari kontak mata dengan Ibu Rahmi karena masih malu. Sementara Ibu Rahmi dari tadi masih sesekali tertawa sendiri di dapur. Kalau dipikir-pikir lucu juga, katanya sambil menyusun piring. Fikri langsung menghela napas panjang. Buat saya mah bukan lucu lagi, Bu, malu banget. Ibu Rahmi malah tertawa makin keras. Ya abis gimana? Ibu juga kaget. Jujur saja, semuanya memang murni kejadian tak terduga. Tidak ada yang sengaja, hanya karena Fikri terburu-buru mandi, lupa mengunci pintu, dan Ibu Rahmi terlalu fokus ingin mengambil ember cucian. 3 hal sederhana itu akhirnya bertemu di waktu yang sama dan membuat pagi mereka jadi heboh. Beberapa menit kemudian, Fikri memakai sepatu di teras depan sambil masih menggelengkan kepala. Tadi saya sampai hampir jatuh gara-gara panik. Ibu Rahmi yang mendengar langsung tertawa lagi. Iya, Ibu dengar embernya sampai jatuh. Sabunnya juga mental kemana-mana. Mereka berdua akhirnya kembali tertawa mengingat suara gaduh dari kamar mandi tadi. Sebelum berangkat, Fikri sempat berkata sambil tersenyum malu, besok-besok saya cek kunci dulu sebelum mandi. Nah, itu baru benar. Ibu Rahmi lalu menyerahkan bekal makan siang untuk Fikri seperti biasa. Walaupun tadi pagi sempat canggung, hubungan mereka tetap hangat seperti keluarga pada umumnya. Dan sebenarnya, reaksi refleks yang dilakukan Ibu Rahmi saat masuk kamar mandi tadi sangat sederhana, tapi justru itu yang membuat Fikri merasa lega. Beliau tidak marah, tidak berteriak heboh, hanya refleks menutup mata, membalikkan badan, lalu buru-buru menutup pintu sambil meminta maaf karena mengira kamar mandi kosong. Kadang kepanikan kecil seperti itu memang terasa memalukan saat terjadi, tapi beberapa jam kemudian justru berubah jadi cerita lucu yang dikenang bersama. Dan sejak kejadian pagi itu, setiap kali mendengar suara pintu kamar mandi dibuka, Fikri selalu spontan memeriksa kunci 2 kali. Pesan moral. Hal kecil yang terlihat sepele seperti mengunci pintu kadang sangat penting untuk menghindari situasi memalukan. Dan dalam keluarga, saling memahami saat terjadi kesalahan kecil jauh lebih penting daripada saling menyalahkan.